Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahi ala ni'matis sihhati wal afiyah. Alhamdulillahi ala ni'matil amwal wal aulad. Alhamdulillahi ala jami'in ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'da. Fa ya ibadallah, ittaqullaha rabbal alamin wa'budullah mukhlisina lahuddin hatta ya'tiyakumul yakin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, hamba-hambanya Allah, selalulah kita bertakwa kepada Allah. Allah memerintahkan, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sembahlah Allah, hambakan dirimu kepada Allah dengan ikhlas, dengan memurnikan hati, hatta ya'tiyakumul yakin, sampai kematian yang diyakini akan menjemput kalian. Hadirin yang muliakan Allah Ta'ala, kita ini hamba Allah, tinggal di bumi Allah. Rezeki, makanan, minuman, udara yang kita hirup, semua dari Allah Ta'ala. Orang-orang di sekeliling kita, anak kita, istri kita, teman-teman kita, semuanya, hatinya juga dalam kekuasaan Allah. Sedih, senang, yang menguasai juga Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kuasa seseorang dalam suasana yang nampaknya susah, tapi malah gembira. Kayak Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran disebutkan, diceritakan. Dalam kobaran api Namrud, Ibrahim merasakan kenikmatan yang tiada tara. Api yang biasanya panas membakar, tapi karena kehendak Allah menjadi dingin, menyelamatkan bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Begitu juga sebaliknya, Allah Ta'ala kuasa membuat seseorang susah, sangat sengsara, walaupun suasana yang ada di sekitarnya seolah-olah suasana yang jaya, seolah-olah suasana yang menyenangkan, yang kokoh, seperti Fir'aun laknatullah alaih. Dalam kerajaan dia dilindungi oleh jutaan pasukan, dia punya harta, punya pangkat, kedudukan, segalanya. Tapi Allah bikin dia susah, gara-gara satu kali dia mimpi ada seorang bayi dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya. Hari-hari susah, tidak bisa tidur nyenyak. Bahkan diceritakan, dulu Fir'aun ini saking sehatnya, dia ini buang air besar ini 40 hari sekali. Begitu mimpi bayinya Nabi Musa, langsung dia sehari BAB 40 kali. Hadirin yang muliakan Allah Ta'ala, maka kita sebagai seorang hamba, tidak ada jalan lain untuk kita sukses
kecuali kita bertakwa kepada Allah Ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Kita di dunia hanya ujian saja. Allah Ta'ala janjikan bila kita takwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah akan beri dia makhraja, jalan keluar dari semua permasalahannya. Masalah enggak mungkin selesai di dunia ini, hadirin yang mulia. Ada orang yang diuji dari segi ekonominya. Kalau itu dia lolos, nanti ujian akan datang dari segi keluarganya, mungkin dari anaknya. Kalau itu pun enggak, nanti istrinya jadi ujian bagi dia. Kalau itu enggak, nanti ujian datang dari tetangganya, ujian kan datang dari pekerjaannya, ujian datang dari kesehatannya. Berpindah dari satu masalah ke masalah yang lain. Tidak mungkin ada manusia yang selesai dari masalah di dunia ini. Hanya saja hadirin yang mulia, bedanya orang yang bertakwa, Allah janjikan mahroja, jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Wa yaj'al lahu min amrihi yusra, urusan-urusannya akan dia jalani dengan yusra, dengan mudah. Orang mungkin melihat dia sengsara, orang mungkin melihat dia berat, mungkin masalahnya banyak, tapi kalau dia takwa, yusron, mudah dia jalani, hadirin yang mulia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dia akan Allah beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hari ini kita telah banyak menyempitkan makna rezeki. Kita anggap rezeki itu hanya yang kaitannya dengan harta, uang, dan yang semisalnya. Tidak, hadirin yang mulia. Semua hal-hal, semua perkara yang menjadikan lancarnya, enaknya kehidupan manusia, yang tidak menghalangi dari ridha Allah, ini termasuk bagian dari rezeki. Anak yang soleh, rezeki. Istri yang taat kepada suaminya, ini rezeki. Badan yang sehat, rezeki. Hati yang tenang, rezeki. Orang yang bertakwa akan diberi ini semua, hadirin yang muliakan Allah Ta'ala. Hadirin yang mulia, tetapi manusia dalam menjalani penghambaannya kepada Allah ini punya dua musuh besar. Satu ada dalam dirinya sendiri, yaitu nafsu. Innan nafsa la ammaratum bisu', sesungguhnya nafsu banyak memerintahkan kepada keburukan. Makanya kita hati-hati, hadirin yang mulia. Kalau kita ini prinsipnya, jangan sampai kita ini punya prinsip penake piye, apa yang enak. Karena kalau kita punya prinsip apa yang enak, itu nanti banyak dari nafsu, sedangkan nafsu ini banyak memerintahkan kepada keburukan. Kemudian yang kedua, musuh kita adalah syaitan. Dia melihat kita, dia punya pengalaman ribu-ribu entah atau bahkan juta-juta tahun, menggoda manusia dari segala arah. Setan ini, hadirin yang mulia, seorang nabi yang maksum Allah jaga pun tidak mungkin tersesat, tidak mungkin berhasil digoda pun tetap digoda oleh setan. Setan tidak putus asa menggoda para nabi, apalagi kita, hadirin yang mulia. Maka hadirin dimanakan Allah Ta'ala, karena manusia banyak sekali tergelincir, maka Allah memberikan macam-macam kesempatan untuk manusia memperbaiki kesalahan-kesalahannya, untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangannya. Di antaranya adalah hari Jumat ini, hadirin yang mulia. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda mengenai urusan yang hubungannya dengan hari Jumat, yang nanti akan kita pahami bahwa hari Jumat ini betul-betul anugerah. Ibadah Jumat ini bukan sekedar kewajiban, bukan. Tapi ibadah Jumat ini adalah hadiah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan amalannya selama satu pekan.
Baginda Nabi mengatakan dalam kaitannya dengan urusan mandi yang disunahkan pada hari Jum'ah, man iktasala yaumal jum'ah kana fi taharatin ilal jum'atil ukhra. Hadis riwayat yang sahih ala syartil Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang sungguh-sungguh mandi pada hari Jumat, maka dia dalam keadaan suci sampai Jumat yang berikutnya. Dalam hadis lain Nabi menerangkan bahwa orang yang mandi Jumat, maka la yusallu al khataya min usuli sya'ri istilalan. Sungguh kesalahan-kesalahannya akan mengalir keluar dari akar-akar rambut dengan betul-betul keluar. Dalam hadis lain yang kaitannya dengan sholat Jumat itu sendiri, baginda Nabi mengatakan sholat yang 5 waktu, satu Jumat kepada Jumat yang berikutnya, Ramadan kepada Ramadan yang berikutnya, mukaffiratun adalah menghapus ma bainahunna, kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalamnya. Jadi maknanya hadirin yang mulia, ketika kita melaksanakan ibadah Jumat ini dengan sebaik-baiknya, kita mandi Jumat sebagaimana mandi zinabah, jangan sampai ada satu jengkal kulit pun yang tidak terkena air. Termasuk kata para ulama, ketika membasuh lipatan-lipatan jalan, buang air besar, kita mesti jongkok, karena di situ itu ada lipatan-lipatan yang akan tertutup ketika kita berdiri dan akan terbuka ketika kita jongkok. Kita betul-betul mandi bukan hanya sekedar segar, tapi menyempurnakan mandi. Dari mandinya ini pun saja akan diampuni dosa-dosa. Belum sholatnya dikerjakan dengan baik, nanti akan menghapus antara satu Jumat dengan Jumat yang berikutnya. Pada hari Jumat pula ada satu saat ijabah, saatul ijabah, yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW, apabila seseorang tepat di saat itu meminta apa saja, asalkan bukan perkara yang bertentangan dengan syariat, maka pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum khutbahnya hadirin yang mulia, tadi Bilal menyampaikan 2 khutbah ini menempati posisi, menempati tempatnya 2 rakaatnya sholat duhur. Jadi maknanya kalau kita khutbah ini pun tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh, ini pun Jumatan kita tidak akan sempurna. Bahkan tadi Bilal juga mengatakan, barang siapa bicara ketika khutbah, bahkan kata Nabi, orang mengatakan angsit, maksudnya baik, teman di sebelahnya ramai, dia ingin menegur, angsit, diamlah kamu, dengerin khutbah, maksudnya baik, tapi dia salah menempatkan pembicaraan. Dia bicara di saat khutbah sedang berlangsung, maka faqad laghut, sungguh dia telah sia-sia. Terus barang siapa yang sia-sia, fala jum'atalah, maka tidak ada Jumatan baginya. Kemudian hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga mensunahkan kita untuk memperbanyak membaca sholawat pada hari Jumat ini. Sesungguhnya hari Jumat ini adalah salah satu hari yang paling mulia di antara kalian. Nabi Adam pertama kali diciptakan hari Jumat, wafat hari Jumat, masuk surga hari Jumat, keluar dari surga hari Jumat. Nanti hari kiamat pun akan datang pada hari Jumat, hari yang agung. Maka perbanyaklah sholawat di dalam hari itu. Sesungguhnya sholawat kalian kepadaku, kata Nabi, ma'rudatun alayya, akan ditampakkan kepada aku. Maka kata para ulama, barang siapa yang banyak membaca sholawat, khususnya pada hari Jumat, Nabi akan mudah mengenali dia sebagai umatnya. Sebagian ulama yang lain membatasi minimal memperbanyak membaca sholawat adalah kita baca 300 kali pada malam Jumat,
dan 300 kali pula pada hari Jumat. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, inilah di antara fadilah-fadilah hari Jumat yang Allah berikan sebagai hadiah untuk umat ini untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangannya. Kemudian satu lagi hadirin yang mulia, barang siapa yang mandi hari Jumat, kemudian memakai pakaiannya yang baik, kemudian memakai tib, memakai minyak wangi, kemudian dia berjalan menuju Jumatan dengan sakinah, dengan tenang, kemudian dia tidak melewati pundak-pundak orang lain, tidak menyakiti orang lain, kemudian dia sholat, kemudian dia menunggu sampai imam selesai, maka akan diampuni dosa-dosanya di antara 2 Jumat. Semoga Allah beri kemudahan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang mudah menghambakan diri kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muhsinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin 'adzim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.